Ibunya banyak Kristen. Mm-mm. Pak, nggak mungkin mas. Kamu bilang lipstik ini cantik, nggak mungkin kamu mengundang si radio. Karena dia nggak bisa menggambarkan lipstik ini warnanya seperti apa. Merah jambu, pink, itu aja banyak gradasi. Ada yang fuchsia, ada yang begini, ada yang merah ya, merah magenta, fuchsia, ini, dan sebagainya. Gimana mau dijelaskan oleh si yoga di dalam kalimat? Tapi kalau ditampilkan di televisi, visualisasinya dapat. Begitu ya netanya ya, iya nggak? Oke, jadi kita milih nih medianya, mau di radio, mau di TV. Sekarang kalau kita mau taruh di berita online, apa keuntungannya? Berita online bisa kita updated setiap saat. Di TV, kalian mau ada updated berita, kalian mungkin akan dibilang televisi yang tidak profesional. Kamu udah sebut tadi, oh ini ternyata yang memukul si Yoga pertama kali. Yoga memukul Sirhan pertama kali. Oh ternyata berapa lama lagi? Oh Sirhan yang mukul Yoga. Kamu perbaiki lagi ya. Sebentar, kita harus dapat gambar nih. Nggak bisa hanya narasi. Ada fotonya nggak? Ada CCTV-nya. Kita kan butuh waktu untuk mencari tahu itu. Kalau radio sampaikan aja. Proses produksinya beda. Ya, nah sekarang berita online berarti lebih cepat dong, apapun perubahannya bisa diupdated. Nama Amelia Lucia dia muncul, lalu kalian protes, 2 detik lagi udah jadi Amelita kali gitu ya. Jadi dia cepat sekali merevisinya. Kalau di koran, apakah direvisi? Bentar, kalau dia koran harian dia akan revisi besok. Karena nggak mungkin dia terbitnya pagi karena namanya yoga ditulisnya yogi, lalu kalian protes, kalian suruh dia terbit sore. Nggak mungkin kan? Jadi karakteristik media ini harus kalian pahami. Begitu juga nanti ketika kalian di humas, kalian menulis nih satu berita. Ini saya tulisnya di mana ya? Website kah? Facebook company saya kah? Di platform TikTok kah? Saya taruh di IG kah? Di Twitter? Atau di Threads? Atau di mana nih? Jadi masing-masing tools PR ini harus benar-benar dipelajari. Pertama sekali adalah karakteristik masing-masing media. Bagaimana proses naiknya berita ini di media tersebut? Apakah banyak jenjangnya? Kalau begitu panjang sekali. Dari reporter ke sini-sini, wah jauh sekali. Kalau ke berita online langsung cepat beritanya dimuat gitu ya. Jadi semuanya ini harus kalian pelajari dan kalian tugas kalian untuk minggu depan adalah membuat ya. Jadi bikin tabel kalian jelaskan karakteristik dari radio, kalian jelaskan karakteristik TV, berita online, media cetak, boleh media cetaknya kalian tentukan tentunya ya, ada media cetak yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi di penjelasannya kalian sampaikan. Oke. Kemudian yang ada di website. Karakteristiknya seperti apa? Dan berikan kepada saya sumber tulisan ini dari 5 buku. Jadi bukan imajinasi, bukan pendapat pribadi ya. Saya nggak mau tahu pendapatnya si Anindita. Karena Anindita ini bukan pakar nih. Ya, dia bukan pakar komunikasi. Adinda juga bukan pakar komunikasi. Saya maunya dari buku.
Buku apa? 5 tahun terakhir. Jangan pinjam buku ayah kamu atau ibu kamu. Ya, pakar-pakar itu udah nggak tahu tuh media-media zaman sekarang ya, karena pakar itu hidup di era Pak Harto, di era Bung Karno gitu ya. Ini kan era sekarang. Gunakan buku 5 tahun terakhir, jadikan itu rujukan ketika kamu menyebut karakteristik radio, karakteristik televisi seperti apa, dan media online seperti apa, kemudian media cetak seperti apa. Itu tugas minggu depan. Kalian email ke Mbak Amel, amelitalucia@yahoo.com. Hari ini hari apa? Netanya Selasa kan? Selasa ya hari ini ya? Jadi berarti kan... Halo? Hari ini Selasa, kalian kumpulkan paling lambat hari Senin pukul 23.59. Clear ya? Ini tugas 2. Minggu lalu sudah ada tugas 1 kan? Ini tugas 2. Oke, sekarang kita masuk ke, tadi saya bilang itu cara dia kita mengenali media-media dengan karakteristik. Nah, tadi saya sampaikan tentang news. Jadi news itu adalah segala sesuatu informasi atau berita yang mengandung unsur kesegeraan. Segera harus disampaikan. Sekarang news itu dikelompokkan menjadi 2. Hard news dan soft news. Apa itu hard news? Sebentar lagi lobet saya. Oke, hard news. Mbak, kalau saya izin jawab, kalau hard news itu yang kayak tentang berita-berita yang serius kayak tentang politik, ekonomi kayak gitu-gitu. Tapi sedangkan kalau soft news itu bersifat entertain. Oke. Ini siapa nih yang jawab? Jihan Nabila, Mbak, yang pakai I. Nabila. Jihan Nabila. Ini Jihan yang tadi kan? Iya, Mbak. Iya kan? Jihan Nabila. Thank you, Jihan. Jadi, kalau menurut Jihan Nabila, hard news, itu berita politik. Gitu. Berita yang serius kayak berita politik. Pokoknya kayak ada di koran atau TV-TV gitu. Sedangkan kalau soft itu yang entertain, yang kayak tentang artis gitu, atau misalkan si artis A menangin penghargaan apa kayak gitu tuh soft news. Hampir. Oke? Hampir. Terima kasih Nabila. Siapa ini? Astuti. Silakan. Kalau hard news itu dia lebih bersifat faktual, serius, terus peristiwa penting gitu, Mbak. Kalau soft news itu kayak lebih yang lagi booming, lagi naik daun gitu, Mbak. Ya, gitu. Hampir. Mbak, aku boleh koreksi yang aku tadi nggak boleh? Ya. Siapa ini? Tadi ada jawaban Jihan, ada di jawaban Jihan sebenarnya, ada di jawaban Fastuti, tapi ini nggak lengkap gitu, oke? Saya mau benerin yang jawaban tadi. Jangan Jihan lagi, yang lain saya mau dengar. Ya, kasih yang lain ya. Iya. Tadi jawab, Mbak. Siapa ini? Bentar saya sambil cari. Siapa nih? Raisa. Iya. Raisa. Oke, Raisa silakan. Kalau hard news ini seputar kayak international news seperti kayak bahas ekonomi atau politik. Sedangkan kalau soft news ini yang kayak tadi kayak Jihan, entertainment kayak seputar lifestyle atau yang sedang booming, gosip segala macam gitu, Mbak. Makasih. Terima kasih Raisa. Hampir. Sebenarnya tinggal dipersingkat. Singkat saja, silakan. Siapa nih? Putri. Putri, silakan Put. Hard news tuh beritanya penting dan krusial. Kemudian? Kalau yang
Kalau yang Soft news? yang entertain, yang nggak terlalu krusial gitu, nggak terlalu panas. Masih kurang. Coba jawab dong. Siapa ini yang tunggu, yang cowok nih yang barusan nih ya? Siapa nih? Reza Muzianto nih, silakan. Ya, izin luruskan tadi penyampaiannya, kalau berita yang fatal itu dia bersifat serius, misalnya kayak lebih ke serius-serius dengan berita-berita yang berat-berat itu. Sedangkan kalau yang soft itu kan kayak tadi entertainment, itu dia lebih kayak elegan gitu. Yang soft news lebih kepada Elegan atau santai. elegan atau santai. Oke. Mbak izin jawab, Mbak. Sama ini ya, masih sama. Tapi udah bener, cuma ini aja perbedaan. Apa perbedaan soft news dan hard news? Ini yang barusan bilang izin ini siapa? Izin jawab, Mbak. Iya. Silakan. Ya, saya Krisna, Mbak. Mungkin perbedaannya di segi waktu sih, Mbak. Kalau hard news itu harus segera dilaporkan atau diberitakan. Dan untuk yang soft news itu bisa ada jeda waktu antara agak delay gitu sih, Mbak. Bisa disiarkan nanti gitu. Tapi kalau hard news harus segera disiarkan. Masih sama aja kamu dengan yang lain-lain. Saya mau jawab. Oke, silakan. Ini sebelum Anindita nih cowok, siapa nih tadi? Saya Mbak Lutfan, Mbak. Lutfan, silakan Lutfan. Coba kalian perhatikan jawaban-jawaban tadi itu sebenarnya beririsan diulang-ulang, tapi coba gini. News begini, hard news begini, soft news begini. Silakan Lutfan. Oke, izin jawab. Untuk hard news itu sama seperti yang tadi. Jadi beritanya tuh bersifat penting dan faktual dan juga harus sempat disampaikan. Yang mana yang hard penting? news. Hard news penting. Tadi beberapa orang udah menyebut hard news adalah sesuatu yang penting. Kata kuncinya di penting. Ini tadi beberapa orang udah nyebut, Fastuti udah menyebut ya tadi kan, Fastuti sama beberapa yang lain juga itu penting. Oke? Sekarang clue-nya penting untuk hard news. Kalau soft news? Penyampaian dari beritanya tersebut itu kadang disandingkan dengan hiburan. Jadi audiensnya menerima berita tersebut tanpa ada rasa, jadi santai ya. Jadi disampaikannya hiburan. Terima kasih Lutfan. Tapi ini masih berulang Lutfan. Jadi kalian baru bisa menjawab satu. Hard news mengandung harus ada unsur penting. Penting semua orang dianggap harus tahu. Kalau misalnya gini, contoh ya, harga beras naik, penting bagi kita, itu hard news. Itu kan jadi berita. Harga sembako naik, penting, jadi berita nasional. Minyak goreng naik, penting, berita nasional. Dan dia harus diberitakan hard news dan soft news ya diberitakannya sama kan, namanya juga news. Sama-sama news. Tapi kalau soft news gimana nih? Gimana yang soft news? Mbak, kalau dari aku tuh hard news tuh dari penyampaiannya dia tuh nggak mengandung opini pribadi dari penulis. Sedangkan kalau misalkan soft news itu kan ya namanya hiburan, berarti tulisannya tuh harus dibuat menghibur gitu supaya yang baca juga kebawa dan menarik kayak gitu. Supaya menarik. Kata kuncinya di situ, Jihan. Oke? Terima kasih. Jadi semuanya perbedaan hard news dan soft news. Hard news penting, soft news menarik. Taruh di YouTube. Oke, ini aja, simple. Semua yang tadi kalian jawab tuh sebenarnya menyebutkan kepada menarik. Ringan katanya ya kan? Beritanya beringan. Kalau di sini kan berita-berita yang dahsyat. Ya karena dia penting. Kalau yang soft itu menarik. Sorry. Entertainment kan menarik karena Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Tadi contoh yang hard news. Sekarang soft news. Kalau hard news, dia penting. Kalau si Reza nggak tahu tentang berita ini, mungkin kita akan meledek Reza. Kemana aja lu? Dari planet mana lu nggak tahu minyak goreng naik, Reza?
Atau Fastuti kita bilang, Fastuti, lu nggak tahu Pak Basuki kemarin mengalami amit-amit gitu ya misalnya. Kamu nggak tahu, itu kan wah di mana-mana tuh beritanya. Ya ampun, kamu tuh ya ketinggalan zaman. Artinya semua orang dianggap untuk sesuatu yang penting ini semua orang harus tahu. Tetapi kalau yang menarik disampaikan, tapi kalaupun Fastuti nggak baca, ya nggak apa-apa. Yang menarik, yang penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jembatan diresmikan, tiba-tiba ambrol. Jembatan nih baru diresmikan kemarin ambrol. Itu penting atau menarik? Penting. Penting, oke? Luna Maya ulang tahun pacarnya Maxim Bucier ada ya, dirayakan bersama pacarnya di depan teman-teman dekatnya Luna Maya. Disampaikan berita tuh, disampaikan sama media rame, Luna Maya jadian nih sama Maxim. Dimuat tuh sebagai soft news. Itu penting atau menarik? Menarik. Menarik. Nggak penting. Maksudnya gini, si Rizky nggak baca itu juga nggak apa-apa kan Rizky? Nggak menyangkut harkat hidup orang banyak. Kata Rizky gini, gue nggak mati juga, nggak tahu kalau si Luna Maya pacarnya itu. Ya kan, tapi kalau gula ini naik lu nggak tahu. Mungkin mamahnya kamu bilang, ya ampun nak, kamu nih nggak tahu minyak goreng lagi mahal, ya kan? Jadi kita itu yang menyangkut harkat hidup orang banyak itu penting. Itu namanya hard news. Soft news, sesuatu yang menarik. Nah, kalian tahu kalau pohon pisang itu kalau dia berbunga, dia hanya satu tandan lalu mati, tahu kan? Kalau dia ternyata pisang ini bertandan-tandan dari bawah sampai ke atas, ada tuh ditemukan di Bekasi, lalu dijadikan berita. Penting nggak sih? Nggak penting, tapi menarik, ada unsur keanehan. Gila ya gitu, ada seperti ini. Nah, atau gini, Depok itu dikenal sebagai kota yang paling aneh kayaknya ya di Indonesia. Apa-apa tuh dari Depok dulu loh. Berita-berita itu seringkali trendsetternya dari Depok. Contohnya apa Mbak Amel? Satu, waktu kita COVID, korban pertama kali itu di mana? Depok kan? Iya nggak? Kemudian ada orang yang dikira memelihara babi ngepet. Padahal karena dia bisnisnya lewat online. Rame itu. Baca nggak kalian atau dengar nggak berita itu? Iya Mbak. Ada kan berita itu kan? Di mana tuh? Depok. Ya, apa-apa tuh yang pertama Depok. Jadi orang suka bilang Depok nih emang seksi ya, selain karena ada UI gitu ya. Jadi berita itu tidak penting tapi menarik. Naik dia ke media karena ada orang yang mau baca berdasarkan ketertarikan terhadap isu ini. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah perbedaan hard news dan soft news? Zafira Azahra, bagaimana Zafira? Tolong dijelaskan. Halo Mbak. Iya. Iya kalau hard news dan tadi apa? Zafira kayaknya nggak mendengarkan. Haroldi, Kaisar, Hiban ada bertiga nih di satu frame. Bisa jawab? Saya hanya terlihat abu-abu aja blur. Haroldi, Kaisar, Hiban, tolong dijawab, dibantu si Zafira. Baik, nggak ada nilai kalian ya. Gimana? Softnet itu kayak kita entertainment. Enggak, tadi pertanyaan Mbak Amel. News itu dibagi dua. Sekarang kalian sudah bisa menjelaskan perbedaan hard news dan soft news. Bagaimana? Oke, terima kasih ya. Kita kasih ke yang lain saja. Tolong dijawab ya si
Bentar. Nisha, silakan Nisa. Nisha. Hard news dan soft news. Sebelum kita closing, apa tadi perbedaannya kata saya untuk membedakan hard news apa, soft news apa? Simple aja. Saya izin jawab ya Mbak. Untuk perbedaan hard news sama soft news itu, kalau hard news itu bersifat penting dan semua orang itu perlu tahu. Sedangkan kalau soft news itu bersifat menarik dan jika saya nggak tahu juga tidak terlalu penting gitu Mbak. Jika saya tidak tahu tidak terlalu penting. Bukan, kalaupun kamu tidak tahu. Ya, jadi kalau yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau yang soft news tadi menarik, ya kan? Jadi dia kalau kamu nggak tahu ya nggak apa-apa juga ya, seperti itu ya. Tapi dia diberitakan karena unsur menarik tadi. Oke, sekarang satu lagi pria, saya mau siapa ya cowok di sini yang belum saya tadi sebut-sebut ya. Ahmad Fauzan, halo? Ahmad Fauzan? Tolong di open mic, ini open cam. Ahmad Fauzan. Baik, lupakan. Irham Hasbi. Sekalian saya absen. Irham tidak membuka. Iya. Lupa. Oke, Irham. Kasih contoh. Hard news. Oke, lupakan. Agung, kasih contoh hard news. Agung tidak menjawab. Tadi ke mute. Oke, contoh hard news. Kalau misalnya ada binatang kambing berkepala dua, itu masuk news yang model hard news atau soft news? Soft news Mbak. Hah? Soft news. Soft Ya. news. Mbak. Kalau gitu yang hard news kasih contoh Irham atau Agung. Beras naik, harga beras naik di pasar, Mbak. Kalau UTS kamu udah nggak ada nilai nih, dilarang memberikan contoh yang sudah disampaikan oleh dosen dan teman-teman sekelas. Kasih contoh yang lain. Seperti harga BBM naik, Mbak, kayak baru-baru ini. Oke, baik. Terima kasih Irham. BBM naik ya. Itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Pasti jadi berita. Baik, terima kasih. Saya sudah menyampaikan beberapa konsepsi jurnalisme yang perlu kalian pahami. Untuk sore ini dulu ya. Ini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga minggu depan tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12 ya? 12 tanggal 7, minggu depan tanggal 19. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline. Saya minta tolong bentar, Reza, halo Reza Muziantoni. Ya, halo Mbak. Iya, Reza tolong di capture kita semua yang hadir di sini sebagai absen untuk saya semuanya. Mungkin 3 kali atau berapa kali. Silakan semuanya di off cam biar terlihat wajah cantik kalian dan ganteng kalian. Ya, silakan. Dihitung ya, Reza. Ya. Oke. Nggak kedengeran, Reza. Saya ulang lagi Mbak ya. Iya. 1, 2, 3. Kok kresek-kresek ya? Udah belum? Lagi Mbak. Masih ada. Udah? Masih. Oh, kau masih? Oke. Kebetulan saya juga pakai